ilmu akan menuntutmu, sampai engkau telah mengamalkannya. Jika engkau telah mengamalkannya, maka ilmu itu akan menjadi milikmu. Merendahkan diri, ketika memiliki kedudukan tinggi, menampakkan kecukupan ketika berada dalam kekurangan, dan hidup sederhana, ketika memiliki kekayaan, merupakan wujud dari akhlak mulia. Barang siapa yang tidak merasa cukup dengan sedikit harta yang dimilikinya, maka harta yang banyak pun tidak akan pernah membuatnya puas. Barang siapa tidak mengamalkan sedikit ilmu yang dimilikinya, maka ketika memiliki ilmu yang banyak pun, dia tidak akan mengamalkannya. Seburuk-buruk orang miskin adalah dia yang ingin menjadi kaya, karena tidak rela menjadi orang miskin. Sedangkan sebaik-baik orang kaya adalah dia yang tidak berkeberatan untuk menjadi orang miskin. Siapa yang baik niatnya, pasti menggapai angannya. Termasuk menentang takdir, jikalau seseorang memandang buruk dari perlakuan saudaranya yang berada di luar kendalinya. Setan lebih bersemangat untuk menyesatkan orang yang berilmu ketimbang orang bodoh. Sebab jika seorang berilmu yang tersesat, akan menyesatkan orang lain. Sedangkan orang bodoh yang tersesat, tidak akan menyesatkan orang lain. Di dunia ini tidak ada makhluk yang lebih bodoh dari seseorang yang mengetahui sesuatu yang baik, tetapi dia tidak mengerjakannya, dan mengetahui yang buruk, tetapi justru melakukannya. Salah satu keburukan yang terdapat pada manusia zaman ini adalah mereka lebih suka mencontoh kekurangan atau keburukan seseorang daripada meneladani kebaikan dan keindahan budinya. Beban menyimpan rahasia lebih ringan daripada perasaan khawatir akan terbongkarnya rahasia yang kau ceritakan kepada seseorang. Seseorang yang meremehkan sesuatu perkara merupakan tanda bahwa dia akan meninggalkannya. Barang siapa dikala senang, suka memujimu dengan kebaikan yang tidak pernah kau lakukan, maka saat marah nanti, dia pasti akan mencelamu dengan keburukan yang tidak pernah kau lakukan. Barang siapa menempatkan dirinya di hadapan Allah seperti budak di hadapan tuannya, maka dia akan meraih semua kesempurnaan. Salah satu dosa besar yang bersifat johir adalah jika engkau mengharapkan dari teman-temanmu dunia, sedangkan mereka mengharapkan darimu akhirat. Barang siapa senang dipuji dengan kebaikan yang tidak pernah dia lakukan, dan benci dicaci atas keburukan yang ia lakukan, maka dia adalah seorang yang suka pamer atau ria. Manusia sering tidak mampu membedakan rasa malu yang terpuji dengan sifat pengecut yang tercela. Perasaan malu yang mencegahmu dari berbuat baik dan mendorongmu untuk bermaksiat, dia adalah sifat pengecut yang tercela, bukan rasa malu yang terpuji. Sebab rasa malu akan selalu membawa kebaikan.
Barang siapa mudah berdusta ketika merasa takut kepada sesuatu, maka ketika menginginkan sesuatu, dia pun akan berdusta. Waktu-waktumu yang paling beruntung ialah waktu yang tidak hilang mengikuti hawa nafsumu. Dan waktu-waktumu yang paling merugi adalah waktu yang hanyut bersama nafsumu. Telah sesat sekelompok orang sebab buku yang dibacanya. Seseorang tidak akan menjadi alim besar kecuali dengan guru yang membimbing dan menuntunnya, bukan dengan buku yang dibacanya. Tundukkan akalmu untuk memuliakan ilmumu, dan tundukkan nafsumu untuk memuliakan akalmu. Seseorang hamba yang benar-benar mengerti bahwa ia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak akan meninggikan kesempurnaan sedikit pun. Sebuah kebiasaan, jika telah kuat, maka hal itu akan melekat pada pribadi orang tersebut. Menyaksikan orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia dapat menghapus cinta akhirat dari hati. Maka bagaimana jika selalu duduk bersama mereka, berkumpul, dan berteman dengan mereka? Paling bodohnya manusia adalah seorang yang bertambah luas pengetahuannya tentang kekuasaan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ia semakin berani berbuat maksiat terhadapnya. Ketika hati baik, maka keadaan lahir akan mengikuti kebaikan itu pula. Ini merupakan sebuah kepastian